Terlalu banyak belajar dan kurang tidur membuatku merasa seperti zombie. Coklat akan membantu, ya kan? Jadi, dengan mengantuk aku jalan ke bawah. Hah? Kenapa seluruh keluargaku di sana dengan koper mereka? Apa kalian mau pergi ke suatu tempat? Ya, ke Colorado untuk liburan ski. Hah, itu keren sekali. Kau yang terbaik, Ayah. Tidak denganmu, Helen. Kau harus belajar. Dan ini adalah hadiah spesial untuk Christine karena menangkan beasiswanya. Apa? Jadi kalian akan meninggalkanku begitu saja hanya karena nilai yang tak berarti? Ini sangat tak adil. Terserahlah. Aku bahkan tak butuh mereka untuk pergi denganku. Shh. Kemarilah. Aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia. Aku bisa pergi ke resort ski sendiri dan lebih bersenang-senang. Tapi bagaimana, tanya kalian? Ini disebut dengan lucid dreaming. Aku pertama kali mendengarnya lewat film yang paling populer, Inception. Dan sadar kalau aku mengalami hal yang sama sebelumnya. Sejak itu, aku jadi ahli dalam hal ini. Jadi sebelum pergi tidur, aku hanya perlu menulis skenario di mana aku ingin pergi. Dengan siapa dan apa yang ingin kulakukan. Dan 3, 2, 1. Aku tertidur dan menjalani kehidupan terbaikku. Nyatanya, bisa dibilang kalau mimpi indah rancangan sendiri ini seperti pengobatan bagiku. Karena, jujur saja, kehidupanku yang sebenarnya membosankan. Tak peduli bagaimana beratnya aku berusaha, aku bukan tandingan bagi saudara tiriku, Christine. Di mata ayah dan nenek, anak dari seorang dokter di bidang fisika, dan juga cucu dari profesor sejarah, secara otomatis harusnya jadi ensiklopedia berjalan atau semacamnya. Tapi sayangnya, aku tak unggul dalam bidang akademis. Mereka perlakukan Christine seperti permata berharga, dan aku seperti batu tua membosankan. Tiap minggu biasanya dia dapat nilai sempurna atau memenangkan penghargaan. Lalu semua keluargaku menghujaninya dengan hadiah dan pujian. Sementara aku diperlakukan seperti orang asing di keluargaku sendiri. Memikirkannya saja membuatku ingin menjerit. Jadi mereka ingin aku tinggal di rumah dan konsentrasi untuk ujian besok, Tidak, silakan berharap. Jadi sebaliknya, ku ambil penaku dan mulai menuliskan naskah mimpi yang luar biasa malam ini. Mari kita lihat. Itu benar. Roger yang menyebalkan itu berani dengan tega melempar permen yang kuberikan padanya ke sampah meskipun dia telah menggodaku. Dasar brengsek, aku pasti akan membalasnya malam ini. Berbaring di ranjang, ku pejamkan mataku dan mengulang kalimat. Aku akan mendapatnya keluar dari hidupku. Dan kalian tak akan percaya, dalam mimpi itu dia terus mengejarku seperti orang gila, tapi benar-benar ku abaikan dia. Helen, bangun, waktu hampir habis. Sahabatku Gabby menendang kursiku dan aku tersentak kaget. Oh tidak, tersisa hanya 5 menit. Dengan panik ku centang kertas dan segera menyerahkannya ke monitor. Hei, kamu tidak tidur atau bagaimana? Ya, aku begadang semalaman menulis naskah untuk mimpiku. Itu sepadan karena berhasil kubalas Roger. Bagaimana kalau kau dapat nilai jelek? Tak masalah, aku akan baik-baik saja saat pulang malam ini dengan mimpi indah dapat nilai A+. Tapi ternyata semua tak semudah perkiraanku. Sore itu, saat aku sampai di rumah, aku hendak menyelinap ke kamar untuk menulis naskah hebatku selanjutnya saat ada yang meraih tali tasku dan menarikku ke belakang. Itu nenek dan ayah, dan mereka berdua terlihat marah. Berapa lama lagi kau akan hidup seperti ini? Pendidikan itu penting di keluarga ini, tapi kau sepertinya tak peduli. Apa kau sadar minggu ini saja gurumu sudah menghubungiku 3 kali? Tapi ayah, aku tak suka dengan pelajaran membosankan itu. Aku hanya suka. Tak ada lagi menggambar atau menulis ceritamu yang konyol itu. Kau perlu fokus pada pelajaranmu atau kau akan berakhir menjadi orang yang tak berguna seperti... Ia tiba-tiba berhenti yang mana membuatku penasaran. Seperti siapa? Tapi tak satu pun dari nenek atau ayah yang berkata sesuatu. Mereka hanya beranjak pergi dengan meninggalkanku sendiri. Jujur, aku tak pernah ingin mengecewakan mereka seperti itu. Jadi kali ini akan kucoba yang terbaik supaya tak kecewakan mereka. Ayah, nenek, lihat, aku dapat B+ untuk ujian matematikaku. Tidak ada yang peduli. Ibu tiriku memeluk Christine dan melihatnya dengan mata berbinar. Putriku yang luar biasa. Aku tahu penghargaan murid teladan mudah sekali bagimu. Tidak seperti orang lain. Kemudian ia menoleh padaku dan bergumam. Helen, ayolah, kau permalukan dirimu sendiri. Itu memalukan. Wajahku lesu dan aku menahan tangis. Tapi aku berusaha sangat keras untuk mendapatkan nilai ini. Satu nilai B+ itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kubuang lembar ujianku ke tempat sampah lalu bergegas pergi ke kamar. Tak peduli apa yang kulakukan atau seberapa keras usahaku, rumah tangga ini selalu memperlakukanku seperti pecundang. Mimpilah Helen, kembali ke tempatmu yang menyenangkan.
Di depanku terdapat langit senja berwarna lembayung. Sudah kurencanakan momen ini begitu lama, bersantai di pantai tanpa ada yang mengeluh. Tapi tiba-tiba langit jadi gelap, dan awan tebal itu tampaknya hendak menelanku. Hah? Ada apa ini? Ini bukan bagian dari naskah. Ketakutan aku lari ke hutan, tapi sangat gelap dan seram di sini. Lalu aku tersandung ranting dan terjatuh. Aduh! Saat ku gosok pergelangan tanganku dan mulai menangis, tiba-tiba seorang wanita asing muncul. Dia membawaku ke rumah kayu di ujung hutan dan dengan lembut membantuku membalut lukaku. Wanita ini, ya, dia tak membuatku takut sama sekali. Sebaliknya, aku merasa hangat berada di dekatnya. Penasaran, ku coba mendekat melihat wajahnya, tapi kemudian tiba-tiba aku terbangun dan menyadari air mata mengalir di pipiku. Sungguh mimpi yang aneh. Aku segera menggambar semua hal yang kulihat. Hutan itu, rumah itu, tapi anehnya aku tak bisa mengingat wajah wanita itu. Kenapa kau menggambar semua omong kosong ini? Ayah merebut sketsa dari tanganku dan melihatnya dengan cemberut. Itu muncul di mimpiku dan, buang itu semua. Mulai sekarang jika kulihat kau membuang-buang waktumu dengan gambaran bodoh ini lagi akan ada konsekuensinya. Ini sangat berlebihan. Aku tak bisa hidup tanpa menggambar. Ini satu-satunya yang membuatku tetap waras. Aku harus pergi dari sini, hidup dengan caraku. Lupakan mereka dan standar bodoh mereka. Akan kuciptakan duniaku sendiri. Aku pun mendiami kamar Gaby. Dan disinilah aku berada hampir seminggu. Untungnya orang tua Gaby sungguh tak keberatan aku tinggal. Sedangkan keluargaku, mereka tak mengirimiku pesan sekalipun. Dan ya, mimpi terus berlanjut. Tapi sekarang aku masih takut tidur karena mimpiku yang jelas itu masih kacau. Terkadang indah, terkadang buruk. Dan sebagian besar hasilnya tak lagi seperti yang kuharapkan. Hingga suatu hari hutan menyeramkan itu muncul lagi. Tak peduli seberapa sering aku menjerit membangunkan diriku, aku masih tak bisa keluar dari mimpi buruk itu. Panik, aku terus berlari dan berlari dengan harapan menemukan tempat aman hingga kulihat wanita itu. Dan sekali lagi dia ulurkan tangannya untuk membantuku. Kali ini tak akan kulewatkan kesempatanku. Kulihat dengan baik wajahnya, mengingat setiap detailnya, dan segera saat aku bangun, aku menggambarnya. Wah, aku tak tahu kau menonton acara malam ini. Gaby terkekeh. Acara apa? Lihat, dia itu selebriti. Dia pemandu acara TV yang kadang ditonton ibuku. Jadi, wanita itu orang sungguhan. Jika begitu, aku harus menemukannya. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi. Hanya saja ada sesuatu yang mengikatku dengan wanita ini, dan aku perlu mencari tahu. Untungnya, Gaby punya paman yang kerja di studio ini, dan dia memberi kami izin khusus untuk bertemu pembawa acara itu secara langsung. Saat kamera berhenti merekam, dia berbalik dan melihatku, lalu matanya membelalak karena terkejut. Helen? Helen, apa ini sungguh dirimu? Kemudian dia bergegas datang dan memelukku. Hah? Apa yang baru saja dikatakannya? Kami tak saling kenal dan... Yang janggal adalah pelukan ini tak terasa asing sama sekali. Sebaliknya kurasakan sama hangat dengan saat dia merawatku di mimpiku. Saat dia melonggarkan pelukannya padaku dan tersenyum berseri-seri, aku berkata, dan Anda siapa? Sayang, ini aku, ibumu. Itulah saat kusadari sesuatu. Tentu saja dia ibuku. Lihat, kami punya mata yang sama. Tak perlu dikatakan ini kejutan besar. Kami saling berpelukan lama sekali disertai air mata. Lalu ibu mengajakku ke belakang panggung mengambilkan segelas air, lalu menceritakan semuanya. Jadi setelah aku lahir, ibu pernah tertangkap skandal perselingkuhan. Ayah marah soal kerugian yang akan terjadi pada karirnya. Jadi dia mendepaknya keluar dari rumah dan tak izinkan dia melihatku. Sekian lama setelahnya ibu menemukan kalau nenek ada di belakang semuanya. Hanya karena ia tak menyetujui pernikahan ini, jadi ia menyusun ide itu. Tapi kenapa ibu tak pernah berusaha menemukanku, padahal selama ini ibu tinggal begitu dekat? Oh, tidak sayang. Aku selalu menjagamu. Suatu kali, beberapa tahun lalu, kulihat kau sedang bermain di taman. Rambutmu dikuncir dua dan... aku berusaha mendekatimu, tapi ayahmu mengancamku. Dia orang yang sangat berpengaruh, yang sebenarnya mampu menghancurkan hidupku. Dan kupikir tidaklah adil untuk menyeretmu melewati itu semua. Tapi semuanya sudah berubah sekarang. Aku tak akan meninggalkanmu sendiri lagi. Aku masuk ke rumah itu dengan biasa saja, dan semua orang berhenti melakukan aktivitasnya dan melotot padaku dengan jijik. Kau kembali. Jika kau tak siap belajar dengan baik, maka tak usah repot-repot tinggal. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, ayah tak bisa memperlakukanku seperti ini lagi. Aku berusaha keras dan tak adil kalau ayah menghukumku hanya karena aku menjadi diriku sendiri. Jadi aku pergi dan aku tak akan pernah kembali.
Kemana kau akan pergi? Itulah saat ibu masuk. Oh Tuhan, kalian seharusnya lihat raut wajah mereka. Nenek sebenarnya terlihat seolah ia telah menelan sekawanan tawon. Aku berdiam diri dan membiarkanmu memanipulasi dan mengontrolku. Nah, tidak lagi. Ku bawa putriku, dan kami akan jalani hidup yang pantas kami dapatkan. Kemudian mengacuhkan kata-kata jahat mereka, ibu memegang lenganku dan menuntunku keluar dari sana. Jadi itu momen di mana ku tinggalkan rumah dan pindah dengan ibuku. Sekarang aku menggambar sebanyak yang ku mau. Malah, ibu membiarkanku membuat mural di dinding ruang tamu. Ini akan keren sekali ketika selesai. Oh, dan tentang lucid dream itu, aku tak lagi menulis naskah. Sebaliknya, ku sadari bahwa aku lebih baik fokus pada kehidupan realitaku dan menjadikan diriku versi terbaik dari diri sendiri semampuku. Lagi pula, sehebat apapun dunia mimpi, tak akan seindah seperti menjalani hidup secara langsung.